dimulai. Selang beberapa bulan pernikahan, keduanya memutuskan untuk memulai perjuangan dengan mengadu nasib ke Hulu Mahakam. Di sana ayah kami bekerja sebagai pengontrak sarang burung walet dengan nilai kontrak 40 juta. Pada tanggal 24 Februari 1995, untuk pertama kalinya ayah dan ibu dikaruniai putri yang diberi nama Lahe Yanti Riani. Nama tersebut diberikan keluarga angkat mereka di Hulu Mahakam. Kemudian pada tahun 1996 terjadi tragedi pembunuhan Bayon dan Randung, sehingga akibat tragedi tersebut kontrak goa diminta paksa dikembalikan ke pemilik yang bernama Weng Capit, dan uang dari kontrak 40 juta tersebut tidak dikembalikan oleh pemilik goa. Dampak dari kejadian tersebut, ayah dan ibu memilih untuk pergi ke Tenggarong dengan tangan kosong. Kemudian di sanalah ibu dan ayah mengontrak rumah selama 2 tahun, sementara ayah tetap berusaha untuk bekerja di Longapari. Jadi ketika ayah ke Tenggarong bersama ibu, ayah tetap kerja bolak-balik ke Longapari, ke Tenggarong sesekali, seperti itu. Kemudian karena dirasa ayahanda bekerja di Longapari tidak aman, ayah akhirnya memutuskan untuk merantau ke Tanah Pasir bersama ibu, tepatnya di Simpang Pait, Desa Sowan, Selotun. Bersama anak dan istri, ayahanda memilih upaya dengan memanjat pohon madu. Pada saat itu harga madu 7.000 per liter. Pada tahun 1998 mereka memutuskan untuk membeli rumah, dan pada tahun yang sama keduanya dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Daniel Kristanto. Tepatnya lahir pada 7/1998 di Pasir. Sebulan setelah anak kedua lahir, ayah divonis terkena penyakit hernia sehingga harus dioperasi di Balikpapan. Kemudian pada tahun 2000, ayah dan ibu akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman, yaitu Kampung Sambung, kampung kita sekarang ini. Kemudian pada tahun 2001, ayah dapat kepercayaan menjadi ketua BPK selama 2 periode. Pada tahun yang sama, mertua perempuan meninggal dunia, yaitu nenek kami Bedak, karena kondisi belum mampu. Juga pada saat itu ayah dan keluarga tinggal di puskesmas ini. Yang mengizinkan kami tinggal di puskesmas adalah kakek Toto Yusak. Saya mewakili Bapak berterima kasih kepada Bapak Toto Yusak yang telah mengizinkan kami tinggal di rumah sakit di puskesmas Kampung Sambung ini. Selama hidup di puskesmas, ayah dan ibu kembali diberi kepercayaan anak ketiga yang bernama Sandi Yosua, yaitu saya sendiri, lahir pada 27 Agustus 2001. Pada tahun 2003 mulai membangun rumah sederhana 5x10, yaitu rumah sekarang yang kita acara ini, hingga tahun 2004 itu baru rumah ini bisa ditempati. Jadi pada saat itu pertama kali ayah membangun rumah 5x10 bersama ibu. Pada saat itu juga dapur dan WC juga masih belum ada. Setelah pindah, mereka dikaruniai putri anak keempat yang bernama Raisa Septiana, yaitu adik saya ini, lahir 10 September 2004. Berjalannya kehidupan ayah dan ibu, perjuangan dan tanggung jawab yang besar, ayah mampu melewatinya. Pada tahun 2007, PT Arasumata, yaitu perusahaan sawit, berniat untuk melakukan pembukaan lahan di Kampung Sambung. Setelah mempertimbangkan hal tersebut, masyarakat memutuskan untuk menerima perusahaan bersama almarhum Bapak Petinggi Sehat Lansi, Sekretaris Adat Bapak Mariansyah.
Kemudian pada tahun 2010, ayah mengalami duka yang mendalam atas kepergian orang tuanya, yaitu almarhum kakek Kaseh. Dengan kerinduan hati, beliau serta sebagai penghormatan terakhir, Ayanda dan keluarga besar Ibu membuat acara kuangkai nenek dari pihak ibu dan ayah selama 1 bulan. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Kuta Barat Bapak Ismail Thomas. Selanjutnya pada tahun 2012, ayah membangun rumah tingkat 8x16 dengan harapan dapat menjadi tempat berkumpul keluarga dan anak cucunya. Pada tahun 2014, ayah kembali divonis dokter bahwa beliau terkena penyakit jantung dan paru-paru. Pada tahun 2017, ayah diberi kado terindah putri kelima, yaitu Teti Natania, yang sering dipanggil dengan nama kesayangan Insan Dunia. Teti Natania artinya adalah kado pemberian Tuhan. Tentu saja menjadi spesial untuk ayah dan ibu, karena mereka selama ini ditinggal kami anak-anaknya merantau, hanya Teti saja yang di rumah ini. Riwayat pengobatan ayah kami selama masa hidupnya: berobat ke BP 5 kali, ke HIS 5 kali, ke Rumah Sakit Umum Maratewe 6 kali, ke Palangkaraya 1 kali, Samarinda 3 kali, Balikpapan 1 kali. Kemudian untuk yang klinik itu tidak terhitung di sini karena mungkin ada puluhan atau ratusan kali sudah bolak-balik ke klinik. Yang terakhir kemarin adalah perawatan beliau Abdul Hasrani, dan di situ dokter menyarankan untuk ayah dipasang ring jantung pada tanggal 14 Juni 2022 ini. Ayah dan ibu mengambil keputusan untuk balik dulu ke kampung halaman untuk menghadiri acara keluarga. Dalam masa pengobatannya, ayah menyempatkan diri untuk hadir di acara iparnya, yaitu Durianto, pernikahan iparnya Pate, pernikahan Rado, acara penyambutan di Tibak, menyempatkan diri pula di acara pemilihan di Tembaba, acara tambur bunga di Lendian. Dengan kondisi kesehatan yang cukup baik, ayah ingin membuat acara buntang, mengingat beberapa tahun yang lalu beliau merasa masih ada beban dan tanggung jawab yang ingin beliau selesaikan. Namun Tuhan berkehendak lain. Pada tanggal 3 Juni 2022, tepat jam 7.30, ayah kami telah berpulang untuk selamanya. Beliau meninggal dalam pelukan ibu kami tercinta. Apa di baju? Ayah kami meninggalkan Tahu dipindah. ibu kami 5 orang anak, 1 cucu, 1 menantu, dan beberapa aset, rumah, gedung walet, dan 2 unit mobil. Dibikin kamu Tahun 2019 beliau juga diberi kepercayaan nanti. untuk menjadi kepala adat sampai saat sekarang. Kemudian izinkan saya untuk menyampaikan pesan dari ibu kami. Selamat jalan suami tercinta. Semoga suami tercintaku berada di sisi yang Maha Kuasa. Maafkan kami semua ya jika ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas kebaikannya dan tanggung jawabnya selama ini. Telah bersama, baik susah maupun senang, pahit manis yang kita rasakan bersama. Pesan dari anak: terima kasih ayah atas kebaikanmu, didikanmu dan nasihatmu. Anakmu pasti akan rindu sekali. Yang dulunya kami pulang disambut senyuman ayah, kini disambut dengan karangan bunga yang menjadi simbol bahwa engkau benar-benar pergi untuk selamanya. Kami akan rindu suaramu dipanggil di pagi hari saat memintakan untuk dibuatkan teh hangat. Kami akan rindu bercerita tentang kehidupanmu di perantauan dulu bersama ibu.
Kami rindu suara tawamu. Kami rindu. Kami akan rindu saat kita makan bersama. Terima kasih ayah. Terima kasih pahlawan keluarga. Terima kasih banyak untuk segalanya. Budi jasamu tak akan pernah hilang di hati kami. Hati-hati ayah, doa kami menyertaimu. Kemudian izinkan abang kami yaitu Daniel Kristanto untuk memberikan ucapan pesan terakhir kepada ayah. Ay, Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan pesan saya kepada ayah saya. Walaupun beliau sudah tidak lagi bernyawa, tetapi semoga malaikat dari surga yang melihat dan mendengarkan pesan dan pesan saya selama hidup saya, karena saya termasuk anak yang tidak pernah berpisah dengan beliau. Suka dan duka sudah saya jalankan. Jadi pesan saya sangat, tiada hal yang lebih berarti, tiada hal yang lebih bermakna di saat kita di samping seorang ayah. Mungkin saya pesan juga untuk beliau di sana, semoga beliau mendengar. Saya ini tidak bisa merangkai kata-kata karena saya tidak seperti beliau, tapi setidak-tidaknya pesan saya semoga beliau, kelelungan beliau, malaikat melihat kami anak-anaknya, keluarga hari ini yang dalam keadaan berduka, namun kami ikhlas terhadap beliau yang sudah berpulang ke tangan Tuhan. Dalam kesempatan ini ada satu pesan yang beliau titip kepada saya juga, kepada ibu, yang harus saya sampaikan. Walau dalam keadaan seperti ini saya tidak mau menyampaikan, karena semua pesan beliau sudah saya usahakan, sudah keluarga usahakan untuk bisa tercapai. Salah satunya biar ini menjadi paket berita, kotak beliau di dalam, beliau memohon agar langsung diambil dari barong. Jadi pada saat itu juga kami langsung mengusahakan mengambil. Jadi itu adalah pesan beliau. Kemudian segala makan minum, segala apa di bawah situ tidak boleh putus, tidak boleh tidak ada. Dan syukur keluarga selalu ada, selalu membantu, selalu berjuang bersama. Karena pesan beliau mengatakan, saya tidak akan traktir ke warung lagi mungkin kalau yang pernah ditraktir dia. Mungkin kalau yang di tempat-tempat permainan seperti tongkol burak, saya tidak akan panggil makan lagi. Jadi ini terakhir saya kasih kamu orang, walaupun sederhana, saya traktir, saya bawa kamu orang makan. Jadi tolong kamu anak-anaknya layani keluarga besar yang dari manapun. Itulah pesan beliau juga, tempatnya itulah, itu memang dia yang minta di sini, walaupun ada ibu dan ayah kandungnya di kampung sana. Selanjutnya satu pesan juga yang harus saya sampaikan pada saat saya berdiri ini, itu menjadi bahan pertimbangan bagi pengurus kampung, keluarga. Memang tidak wajar kalau disampaikan di sini, tapi saya tidak bisa, saya tidak menyampaikan karena itu adalah pesan. Karena menurut saya tidak ada hal yang lebih penting lagi selain pesan beliau, walaupun tidak ada. Pesannya adalah hal yang sudah telah dilaksanakan seperti yang ada di seberang sana. Itu karena menyangkut yang masih ada di dunia, silakan dilanjutkan, dijalankan. Baik pengurus kampung maupun masyarakat kampung dan lembaga-lembaganya, tolong itu jangan terhenti, itu terus dilanjutkan. Segala apa yang ada di sana kami tidak membawa ke sini. Kenapa? Tidak mengambil, tidak itu karena itu adalah, walaupun beliau sudah tidak ada di dalam dunia, tapi tetap saja kalau acara itu dilanjut, tetap aja yang namanya lihat lelungan, tetap ada zakat, tetap ada tuat, duduk bersama di sana. Jadi mohon itulah yang harus dijalankan. Kalau bisa ya dijalankan, tidak apa-apa, kami sangat
ikhlas kalau kegiatan itu tetap dilanjutkan. Kami tidak sakit hati, walaupun itu memang ada tidak mungkin bisa dilanjutkan karena yang punya acara itu meninggal. Tidak, yang punya acara adalah Kampung Sambung, yang punya acara adalah masyarakatnya, bukan beliau seorang. Dan terlebih itu adalah amanah. Jadi menurut saya apabila amanah memang harus kita jalankan, walau sebagaimana mungkin. Selanjutnya, mengingat bapak saya adalah seorang kepala adat, pada sampai saat ini, bahkan jika beliau masih ada nyawa sampai beberapa tahun ke depan. Di sini saya ada 3 piring putih. Yang satu kepada Ibu Kepala Adat Besar dari Dila Putih. Yang satunya ini kepada lembaganya, tolong disampaikan. Koi kolam malang hari dapat lagi bantu maju. Yang satu adalah kepada Bapak Petinggi Kastianus. Ini adalah saudara partner kerjanya. Kenapa ini harus saat ini? Karena disaksikan oleh masyarakat banyak, supaya bukan hanya masyarakat Sambung yang menyaksikan. Piring putih saya itu bukan dari saya, itu adalah dari beliau, yang harus juga saya sampaikan. Dalam menyampaikan itu, pesan beliau dan kata-kata di dalamnya adalah menyerahkan baik sisa periode jabatan beliau, yaitu tugas sebagai kepala adat ke tengah-tengah kita semua, yang artinya